Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana isinya dalam video ini tentang manfaat inovasi dalam pendidikan, sasaran program inovasi pendidikan, yang mana pengertian inovasi sudah dijelaskan oleh teman kami, Saudari Wulan. Baiklah, untuk berkaitan dengan inovasi, menurut Roger dan Lehman, manfaat inovasi dalam pendidikan dijelaskan seperti telah dikemukakan bahwa munculnya suatu inovasi adalah sebagai alternatif pemecahan masalah. Maka langkah pertama pengembangan suatu inovasi didahului dengan pengenalan terhadap masalah. Identifikasi terhadap masalah inilah yang kemudian mendorong dilakukannya penelitian dan pengembangan atau evaluasi kurikulum yang dirancang untuk menciptakan suatu inovasi. Dalam hal ini perlu untuk diperhatikan bahwa inovasi akan mempunyai makna maksud jika inovasi tersebut diterapkan atau diadopsi. Sebab jika inovasi tersebut tidak diterapkan atau diadopsi disebarluaskan, maka inovasi tersebut hanya akan menjadi inovasi yang tidak terpakai. Terhadap pengadopsian ini dikenal strategi sentralisasi dan strategi desentralisasi, disebut penyebaran difusi inovasi jika ditinjau dari sisi pengembang inovasi, sedangkan adopsi inovasi merupakan prosedur yang dilihat dari sisi calon pemakai atau adopter. Dalam bidang pendidikan misalnya, untuk menyahkan persoalan-persoalan pendidikan yang sedang dihadapi, telah banyak dilontarkan model-model inovasi dalam berbagai bidang, antara lain usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan, dan relevansi pendidikan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar difusi inovasi yang dilakukan bisa diadopsi dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan pemecahan persoalan pendidikan di tanah air. Beberapa contoh inovasi antara lain program belajar jarak jauh (PJJ), manajemen berbasis sekolah, pengajaran kelas rangkap, pembelajaran konseptual learning, pembelajaran aktif kreatif, efektif dan menyenangkan atau pakem. Secara keseluruhan ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam komponen sistem sosial untuk melakukan sebuah inovasi pendidikan, yaitu pembinaan personalia, banyaknya personalia dan wilayah kerja, fasilitas fisik, dan penggunaan waktu, perumusan tujuan, prosedur, peran yang diperlukan, wawasan dan perasaan, bentuk hubungan antar bagian, mekanisme kerja, hubungan dengan sistem yang lain, dan strategi. Berikutnya, sasaran program inovasi pendidikan. Teknologi informasi telah memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Kini menjadi populernya apa yang disebut e-life. Sungguhnya e-life telah merupakan gaya hidup lifestyle. Kini mulai dikenalkan e-learning, internet home, dan berbagai bentuk kehidupan teknologi canggih kini sedang melanda dunia. Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek pertama adalah aspek tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, metode kurikulum, dan pengajaran serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan yaitu guru. Yang pertama guru, yang kedua siswa, yang ketiga kurikulum, dan yang keempat fasilitas, dan yang kelima lingkungan sosial masyarakat. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian guru dan kewibawaan guru
sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak akan dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan, metode pengajaran yang ia gunakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antar individu baik dengan siswa maupun antar sesama guru, dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan seperti administrator, misalnya kepala sekolah dan tata usaha, serta masyarakat sekitarnya, pengalaman dan keterampilan guru itu sendiri. Faktor utama dalam inovasi yang kedua yaitu siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses belajar mengajar. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensi, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya. Karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, memberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tapi juga mengurangi resistensi seperti yang diuraikan sebelumnya. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam pelaksanaannya, inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum selayaknya diikuti, dibarengi dengan pembaharuan pendidikan, dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah. Yaitu satu, inovasi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang diambil baik menerima maupun menolak hasil dari inovasi. Keputusan inovasi pendidikan kolektif, yaitu pemilihan menerima dan menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama atas kesepakatan antar anggota sistem sosial. Keputusan inovasi pendidikan otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima dan menolak inovasi yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, dan kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam sistem sosial. Yang keempat, keputusan inovasi pendidikan kontingen, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak. Keputusan inovasi pendidikan baru dapat dilakukan setelah ada keputusan yang mendahuluinya. Selanjutnya, faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan yang nomor 4, fasilitas. Tidak kalah pentingnya, fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Fasilitas terutama fasilitas belajar mengajar merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan dalam pendidikan. Selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi yang nomor 5, lingkungan sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan,
ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun dampak negatif. Dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan, inovasi pendidikan, masyarakat secara langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak sengaja terlibat dalam pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaiknya akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan sebuah inovasi pendidikan. Sekian, terima kasih. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.